terutama kepada Ibu Ketua dan jajarannya yang kita hormati. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan iman kepada kita. Karena tanpa iman tidak ada artinya kehidupan. Karena yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan hanya iman. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Kenapa? Karena iman itu roh daripada. Innaha ruhul ibadah. Roh ibadah itu iman. Orang yang tidak beriman tidak akan pernah bersemangat beribadah. Innaha tad'u ila ibadatis shahihah. Iman itu mengantarkan kepada ibadah yang benar. Tanpa iman, ibadahnya tidak akan benar. Innaha tu'til quwwah wa saja'ah. Iman itu mendatangkan keberanian di dalam kehidupan, kekuatan dan keberanian dalam kehidupan. Jadi orang beriman itu dengan kebenaran kuat dan berani. Innaha tu'ti wa la ilaha. Iman itu mendatangkan kesetiaan kepada Allah. Tanpa iman dia tidak akan pernah setia kepada Allah. Dan mengingkari tauhid, sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukurlah kita karena Allah berikan iman di dalam hati kita. Semoga iman ini selalu bertahan dan bertambah sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi kita di dalam menata kehidupan ini agar kita menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia berkualitas yang menemukan keberkahan di dalam kehidupan ini. Baiklah ibu-ibu sidang bidik yang berbahagia, saya sebenarnya tiap hari itu selalu menulis bahan ceramah di media saya, Facebook. Cuma setiap pertemuan pertama saya ragu mana yang akan diceramahkan. Terbetiklah di memori saya ceramah yang paling sederhana itu, kenapa kita harus rajin mempelajari agama. Orang yang paham, orang yang tahu, itu bersemangat di dalam mempelajari agama. Kenapa? Karena semuanya ada di sana. Manusia mulia karena agama. Manusia memiliki kesehatan mental karena agama. Manusia mendapatkan kebahagiaan melalui agama. Manusia menemukan ketenteraman batin melalui agama. Manusia mendapat hidayah kebenaran melalui agama. Jadi kalau ada orang yang malas mempelajari, menjiwai agama dalam kehidupannya, maka jelas hidupnya akan susah. Jadi kalau ingin hidupnya tentram, hidupnya bahagia, harus bertukus lumus dengan agama.
Jadi judulnya pada sore hari ini adalah manusia dan agama. Kalau ada orang bertanya kepada ibu-ibu, ibu beragama enggak? Oh beragama. Agamanya apa? Islam. Nah, kira-kira kan begitu. Kalau ada orang yang bertanya kepada ibu, untuk apa ibu beragama? Rasanya tahu Ustaz, tapi untuk menjawab itu takut salah. Nah, ya kan? Untuk apa beragama? Sederhana kan pertanyaannya kan Bu ya? Tapi jawabnya susah-susah mudah. Ya kan? Nah, kalau jawaban sederhananya, agama itu adalah bimbingan untuk manusia. Pertanyaannya, kenapa manusia ini perlu dibimbing? Karena manusia memiliki jiwa yang lemah. Apa buktinya Ustaz? Innal insana khuliqa halu'a. Iza masa'u sarru jazua. Wa iza masa'u khairu manu'a. Illa al-musallin. Pada dasarnya manusia itu Allah berikan jiwa yang labil. Apa maksudnya labil? Gampang tergoda. Betul kan? Gampang tergoda. Cobalah ibu pergi ke pasar, bawa duit, ya kan? Rencana mau belanja kebutuhan rumah. Rupanya sampai di pasar, jilbab yang biasa 100.000, 300. Kira-kira gimana? Dibeli. Ya, beli jilbab kenapa? Ya susah, ini tiko 100. Habis itu lah belanja itu, ya kan? Atau kami pindah pulang. Nah, ini diantaranya. Manusia gampang tergoda. Semua kita ini punya kelemahan. Ada yang kelemahannya dengan duit. Kalau lama jadi piti, ibu, tapi akalnya. Ada kelemahannya dengan kedudukan. Duitnya sudah banyak, bu. 10 miliar dihabiskan untuk mencari kedudukan. Kalau menurut awak kan berapa? 10 miliar, bu. Hanya untuk modal ya kalau orang menggadai kan. Mohon maaf, ada juga orang yang lemahnya dengan lawan jenis. Kalau sudah melihat lawan jenis yang memang pas untuk dia, lemah. Jadi harta, wanita, tahta. Padahal sudah berjanji, saya akan istiqomah. Tapi kenyataannya manusia ini ada saja titik lemahnya. Sehingga apa dia saya nunggu ikuti di lemah, saya nunggu ikuti di lemah, saya nunggu ikuti. Jadi manusia akan menjadi tambah lemah apabila berhadapan dengan berbagai macam cobaan hidup. Atau sebaliknya, dari tidak ada Allah berikan kelebihan. Dari tidak kaya menjadi kaya, dari tidak berpangkat menjadi berpangkat, dari tidak terkenal menjadi terkenal. Kecenderungan manusia bertambah gigih dan sombong. Innal insana la yatgha aw ra'a istaghna. Manusia itu berubah ketika sedang mampu, betul nggak? Waktu dulu ibu itu pegawai biasa sana komunikasi ini. Mohon maaf contoh. Sekarang sudah jadi anggota dewan, izinkan untuk menyapu batang khusus susah, ya kan? Contoh saja. Ya. Jadi berbagai macam alasan, ya kan? Jadi mana banyak manusia ini berubah setelah memiliki kemampuan. Setelah kaya berubah dia. Setelah berpangkat berubah dia, setelah terkenal berubah dia. Itu kecenderungan sifat manusia.
kecenderungan sifat manusia. Tapi kan ada ilahnya di sana. Illal muswadin, kecuali orang yang ibadahnya bagus. Kenapa ibadahnya bagus? Karena agamanya bagus. Jadi selama agamanya bagus, manusia ini terbimbing. Dapat cobaan dia menjadi sabar, dapat kenikmatan dia menjadi syukur. Kemudian dua-duanya. Berhadapan dengan cobaan dia sabar. Kalau sabar mulia tak? Mulia. Kalau dia berlebih syukur. Kalau syukur bagaimana? Mulia dia dengan kesyukuran. Allah tambah la in syakartum la azidannakum. Jadi pertama, agama itu untuk membimbing manusia supaya istiqamah dengan kebenaran. Berhadapan dengan cobaan dia sabar, berhadapan dengan kenikmatan dia menjadi orang yang bersyukur. Itulah gunanya. Jadi kalau kita ingin stabil dalam kehidupan, maka agama kita harus kuat. Jadi makanya tidak bisa kita iseng dalam beragama. Pagi belajar, siang belajar, malam belajar. Saya 3 kali belajar. Pagi, jam 4 itu wajib belajar. Mohon maaf setelah tahajud, baca Quran, hafal ayat, hafal hadis, tulis setiap hari. Makanya kalau ada yang berteman dengan saya di FB, tahu ya setiap hari saya menulis. Setiap hari. Nanti sampai di toko, kebetulan saya saudagar, ketua saudagar, ketua jaringan saudagar Muhammadiyah, ketua forum bisnis, ketua ngobrol bisnis. Nah, jadi saya ini pembina UMKM. Ya, saya pembina UMKM. Sekarang saya sedang mengumpulkan barang-barang UMKM untuk diekspor. Saya mungkin ini bisa nih. Ya kan jual jati Pak ya. Ya jati. Saya wajah itu rasanya tahu juga. Ya. Saya jual jati Sumber Riau. Kalau yang di sini di depan Puskesmas arah Kembar Koyak. Sebelah kiri ya. Saya habis bertugas 7 hari di Malang mengantarkan atlet tapak suci kejuaraan dunia. Lalu kemarin ke Bukit Tinggi, makanya agak batu-batu sedikit. Kita lanjutkan Ibu. Jadi jawaban sederhana, kenapa kita harus beragama? Supaya manusia terbimbing di jalan yang benar. Dapat cobaan dia sabar, dapat kenikmatan dia bersyukur. Jadi manusia ini lemah. Ibaratkan orang tua yang lemah, kalau dia berjalan harus dibimbing. Nah, bimbingan itu agama. Ibaratkan anak-anak yang masih lemah, kalau dia supaya tidak jatuh, perlu dibimbing. Demikianlah kita. Sangat lemah sekali, sering tidak sabar, dan hilang rasa syukur. Supaya dia bersabar dan bersyukur, maka agamalah solusinya. Kita rinci. Pertama, agama itu merupakan ciri khas kemuliaan manusia. Manusia ini mempunyai insting, mempunyai naluri,
mempunyai sifat dasar. Insting manusia banyak kesamaannya dengan insting binatang. Makan minum sama manusia dengan binatang. Betul tak? Caranya yang berbeda. Seksual sama manusia dengan binatang. Seninya yang berbeda. Mempertahankan diri sama manusia dengan binatang. Cuma caranya berbeda. Satu yang membedakan manusia dengan binatang, insting beragama. Binatang tidak punya insting beragama. Manusia punya insting beragama. Apa buktinya itu? Sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad, Allah bertanya kepada roh manusia, Alastu birabbikum? Bukankah ini Tuhan? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Bisa tidak roh itu menjawab? Bisa. Apa kata dia? Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Binatang punya tidak itu? Tidak. Tapi manusia punya. Allah berikan di dalam roh manusia itu insting beragama, insting bertuhan atau Islam. Makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah apa artinya? Insting beragama tadi, Islam, bertuhan. Sehingga tanpa diajari, dia mampu menjawab. Qalu bala syahidan. Ya, kami bersaksi. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Andaikan itu terjaga, manusia melihat. Andaikan itu tertutup, manusia persis seperti binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhan la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dikasih hati tertutup, dikasih mata tertutup, dikasih telinga tertutup. Ujungnya apa, Bu? Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nampak, Bu? Ada tak manusia yang lebih kejam dari binatang? Ya kan? Kenapa? Tertutup hati dengan kebenaran, tertutup penglihatan dengan kebenaran, tertutup pendengaran dengan kebenaran. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang berkaki 4, bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi jangan kaget ibu-ibu kalau ada manusia yang lebih kejam daripada binatang. Ada nyanyinya dulu ya. Sumbang atau siapa yang bahkan manusia lebih kejam dari binatang. Jadi itu kenyataan. Kenapa? Hatinya tertutup, fitrahnya tidak berfungsi. Fitrah ini sebenarnya tidak bisa berubah. Fitrah ini tidak bisa berubah. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah ini tetap tidak bisa berubah, tapi bisa ditutup. Setiap melakukan dosa timbul bintik hitam. Setiap melakukan dosa timbul bintik hitam. Kalau bintik hitamnya sudah
penuh apa namanya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawah wa lahum adzabun. Tertutup ya. Kalau tertutup bagaimana? Seperti burung dalam sangkar. Mau terbang tapi tidak bisa. Jadi di hati manusia itu dia tetap tahu yang benar, tapi tidak bisa melakukan kebenaran. Dia tahu kerjaannya salah, tapi tidak mampu menghindar dari yang salah. Contoh saja Bu. Menurut ibu-ibu para koruptor itu tahu tidak dia berdosa? Tahu kan? Cerdas kan? Cerdas. Memainkan data dia sangat pintar. Menipu orang dia pintar. Memutarbalikkan fakta dia pintar. Tandanya mereka cerdas. Tapi yang cerdas apa Bu? Otaknya. Yang tertutup apa? Hatinya. Jadi jangan ibu-ibu mengira kalau dia cerdas akan beramal. Belum tentu. Banyak orang yang cerdas tapi cerdas juga untuk jahat. Kenapa? Ilmu itu terbagi dua kata Rasul. Ada ilmu yang sampai di kepala, ada ilmu yang turun ke dada. Ilmu yang sampai di kepala itu urusannya dunia. Plus minus, untung rugi. Tapi kalau sudah jatuh ke dada, hidayah, bimbingan. Setiap bertambah ilmu, bertambah amal. Sekarang orang banyak bertambah ilmunya, tapi amalannya makin jauh. Jadi jangan kaget ibu-ibu, dia pintar ngaji, dia sarjana agama, dia S2 agama, dia dosen agama, tapi giliran beramal, orang makin cerdas kalau tidak punya hidayah, makin jauh dari Allah. Jadi makanya jadikan ilmu itu sebagai hidayah, sebagai bimbingan. Sikit ilmunya, cuma amalannya luar biasa. Saya akan pembimbing umroh ya Bu ya. Di Mekah itu kelihatan. Belum tentu yang pintar itu, yang muda itu rajin ibadah. Kalah sama yang tua-tua. Ya kan? Yang tua-tua itu ilmunya kurang, kalah. Pendidikannya tidak ada. Tapi semangat beribadahnya luar biasa. Ustaz, antara bukan masjid Ustaz, tinggal 1 juz lagi. Antara bukan masjid Ustaz, anggun tahajud. Tapi yang muda-muda banyak Ustaz. Awak salat di kamar salat Ustaz, awak salat di luar salat Ustaz. Yang tua-tua kadang lapor ke buku kan, antara Ustaz, tinggal 1 juz lagi. Ambo ingin tahajud di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ada malu anak muda-muda. Jadi yang pertama, agama merupakan ciri khas manusia dan ciri khas kemuliaan manusia. Jadi jangan ditutup. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bersih hatinya, sungguh merugi orang yang kotor hatinya. Apa bedanya orang bersih hati dengan kotor hati? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia tanpa kecuali ada potensi fujur, negatif, iblis. Ada
potensi takwa mereka. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau jiwanya bersih, yang muncul takwa, sifat malaikat. Kalau yang muncul itu iblis, tandanya hatinya kotor. Rasanya sehari-hari mana yang sering muncul? Sifat malaikat atau sifat iblis? Karena hati manusia ini hanya punya satu rongga. Kalau tidak malaikat di dalam iblis. Menurut ibu-ibu mana yang sering? Malaikat di hati kita atau iblis? Malaikat dia. Betul bu? Ya. Yang penting pilih malaikat aja lah bu. Tapi kadang-kadang ganti-ganti dia. Kalau giliran iblisnya tidak ada cerita. Jadi yang pertama jelas ya, kenapa harus beragama? Ternyata dasar kemuliaan dan kebaikan manusia dari agama. Jadi makanya tidak boleh iseng, harus rajin di samping kita ngaji, di rumah itu kita harus rajin. Kan banyak postingan. Ya kan, pengajian siapa yang mau didengar di rumah? Abdul Somad kah? Adi Dayat kah? Coba ya. Yang kedua, agama itu makanan jiwa manusia, makanan rohani. Manusia ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama apa bu? Jasmani, badan. Yang kedua rohani, jiwa. Badan ini saraf nih, casing. Kalau badan dari apa? Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia dari tanah. Bu, kita ini dari tanah ini. Kalau Adam dari semuka tanah. Kalau kita dari apa? Saripati tanah. Saripati tanah. Yang dimakan oleh orang tua kita apa? Nasi. Nasi dari mana? Padi dari tanah. Vitamin dari apa? Buah. Buah dari tanah. Sayur-mayur dari tanah. Semuanya dari tanah. Itu badan. Ya kan? Kita ini dari tanah. Makanan kita dari tanah. Kalau kita meninggal kembali, persoalan kalau badan ini. Ini casing ini bu. Yang sebenarnya manusia yang mana? Tsumma tawahu wa nafaqa fihi min ruhi. Disempurnakan kejadian manusia dengan menyebutkan roh. Roh dari mana bu? Yas'alunaka anhu qul ruh min amri rabbi. Apabila bertanya seseorang kepada engkau Muhammad tentang roh, masalah roh adalah masalah Allah. Kalau tadi visi dari tanah, roh dari Allah. Ya roh. Kalau roh dari Allah, makanannya pun dari Allah. Kalau kita meninggal kembali ke Allah. Apa makanannya yang datang dari Allah itu? Agama. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur. Hai sekalian manusia, sungguh telah kami datangkan kepada kalian mau'izah, pengajaran. Pengajaran itu apa? Agama. Min rabbikum, dari Tuhan kamu. Itu apa? Syifa'u lima fis sudur.
mutu makanan jiwa. Jadi apa makanan jiwa kita, Bu? Agama. Berarti orang yang tidak maksimal beragama berarti jiwanya sakit. Kalau fisik kurang makan gimana? Lemah. Sakit. Ibu berobat kemana? Puskesmas. Kalau tidak bisa ke rumah sakit. Kalau tidak bisa ke Kuala Lumpur. Sekali berobat 60 juta. 3 kali berobat 180 juta. Karena ada istri dokter. Ya dokternya, Bu. Istrinya berobat ke Malaka, 1 kali berobat 60 juta. Sudah berapa kali, Dok? 3 kali, Ustaz. Padahal suaminya dokter. Karena salah di sininya, salah terjepitnya 3 kali. Banyak duitnya tuh, Dok. Apa kata beliau? Demi kesehatan, Ustaz. Tak bidang anggolo ngupe istri anggolo, ya? Untuk fisik 180 juta kecil. Mana yang lebih parah, sakit fisik atau sakit jiwa? Coba. Jiwa Pilih lah. mana? Sakit fisik atau sakit jiwa? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Orang yang lalai dalam agama, dalam beragama, dipastikan sakit jiwa. Cuma prosentasenya kecil, Bu. Sedih yang tidak teratur, marah yang tidak teratur, gampang tersinggung. Jika ada seperti itu tandanya sakit jiwa. Ibu-ibu setuju tak kalau semua ini kita punya sakit jiwa? Setuju tak, Bu? Jujur aja lah. Kadang-kadang tiba-tiba sombong, Ustaz. Kadang-kadang tiba-tiba angkuh dia. Kadang-kadang kawan beli mobil bagus, sakit aja itu. Nah, tanda-tanda sakit jiwa. Cuma persentasenya kecil. Kalau masih di bawah 50%, aman. Tapi kalau sudah di atas 50%, nah itu yang diantar ke mana? Ketawa-ketawa sendiri, marah-marah sendiri, sudah hilang rasa malu. Itu dia. Tuh, sebenarnya kita ini semua sakit jiwa. Cuma persentasenya masih kecil. Kadang-kadang tidak harus marah-marah kita. Kadang-kadang harus tersinggung gitu. Kawan tukar mobil bagus, harusnya kan gembira kita. Tapi kadang-kadang sesak jantung itu. Kenapa tak saya yang beli mobil? Jadi obat jiwa itu adalah adil, agama. Ibu bangun tengah malam, tahsin, kalau bisa hafal, ya kan, sholat subuh, lalu ya kan, suruh salat duha, bersedekah, ya kan? Semuanya itu adalah obat jiwa. Dipastikan orang yang malas beramal, yang malas beragama, sakit jiwa. Jadi, Bu, kalau jiwa sudah sakit, jiwa sudah rusak, pengaruhnya kemana, Bu? Pikiran. Ya, tak. Afaman syarallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang yang bersih jiwanya, berpikirnya positif, berpikirnya islami, berpikirnya benar. Tapi kalau tidak, berpikirnya negatif. Contoh, misalnya ada teman senyum gini. Kalau jiwa ibu sehat, terjemahnya apa? Ini teman ini sayang.
suka dengan saya. Tengok senyumnya. Tapi kalau seandainya pikiran jiwanya kotor, kira-kira apa? Apa senyum-senyum ini? Nggak senang aja sama saya. CME nampaknya nih, ya kan? Jadi jangan salah, Bu. Penilaian kita kepada orang lain tergantung isi hati kita, tergantung kebersihan hati kita. Misalnya ada nenek-nenek, kakek-kakek jalan ini, pegang tangan. Harusnya kan senang kita melihat Bu, sudah kakek nenek masih mesra. Tapi kalau yang hatinya kotor, awal baik atau runtuh, awal baik mesra-mesra aja baru nak malu. Jadi hati-hati menilai orang. Penilaian kita kepada orang lain tergantung kebersihannya. Jadi pengaruh pertama, bersih tidak bersihnya hati kepada cara berpikir. Jadi jangan menilai-nilai negatif. Itu gambaran dari hati kita. Jadi jelas bahwasanya agama itu makanan jiwa. Sehat tidak sehat jiwa kita tergantung jiwa agama yang kita miliki. Jadi jelas yang kedua kan Bu, agama makanan jiwa. Jadi orang yang jauh dari agama, jiwanya sakit. Sudahlah menyimpan sifat yang jelek, cara berpikir juga jelek. Yang ketiga, agama itu sumber penenteram batin. Kita akan ingin tenteram. Di antara bukti iman itu apa Bu? Batinnya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram karena ingat kepada Allah. Ingat itu di hati, ingat itu di ucapan waskurismara bika purata wasila. Ingat itu di mana? Di amal perbuatan. Ingat itu di hati, ingat itu di ucapan, ingat itu di amal perbuatan. Artinya apa? Hatinya, ucapannya, tingkah lakunya di bawah naungan agama. Orang yang seperti itu hatinya cenderung tentram. Jadi kalau kita ingin tentram, berarti jiwa agama kita harus tinggi, harus dalam, ya kan? Tapi gelisah, ya kan? Tidak berduit gelisah, berduit gelisah. Tidak punya suami gelisah, punya suami gelisah. Tidak punya anak gelisah, punya anak gelisah aja. Jadi makanya kalau ingin tenteram, jiwa agama itu dibawa kemana-mana. Ingat Allah, zikrullah. Contoh, pembuktian zikrullah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Naik motor, bismillah majriha wal mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jalan datar, alhamdulillah. Jalan mendaki, Allahu Akbar. Jalan menurun, subhanallah.
jalan belok-belok, la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmat. Sabang matamu kecil orang bawah, mulai dengan bismillah, tutup dengan hamdalah. Kullu zibalik la yubda bismillah waqat. Setiap pekerjaan yang baik tanpa dimulai dengan bismillah terputus nilainya di sisi Allah. Sama jawab makan kenyang tapi bismillah lupa. Nilai badannya tidak ada tapi tetap kenyang. Jadi mengerjakan sesuatu tanpa bismillah selesai kerja. Tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi yang ketiga, agama merupakan sumber penentram batin. Berarti orang yang jauh dari agama, batinnya cenderung gelisah. Kita kan ingin jadi tenang kan, Bu? Jadi makanya selalu ingat Allah di hati, ucapan dan amal perbuatan di bawah naungan agama. Di sebenarnya untuk tenang itu tidak susah. Ijen diambil tenang dari orang lain. Tenang itu ada di diri kita. Jadi ingin tenang tidak tenang tergantung kita, jangan tergantung orang lain. Di bawah kuda tanang atiawa mencari anak, bawah kuda tanang atiawa mencari suami, bawah kuda tanang atiawa mencari kawan. Tanang itu di diri awak. Kalau ada orang bikin tenang berarti bonus. Kalau tidak, tenangkan diri sendiri. Ibu kenapa tadi? Ingin tenang. Kenapa salah? Ingin tenang. Tenang. Kenapa mati? Ingin tenang. Tahu? Yang ketiga. Saya nanti sampai kurang 5, setengah 4 karena jadwal saya habis asal itu langsung di Alparaya di 1 jam. Jadi mulai kita kurang 5, jadi sampai kurang 5. Milik ibu 1 jam. Pas ya. Kita lanjutkan. Yang keempat, doa itu apa? Sehari-hari yang tidak pernah tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah Tidak pernah tinggal. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa satu jagat dalam penutup. Doa itu ada yang umum, ada yang khusus. Itu doa umum. Apa yang kalian seluruhnya ya Allah. Kayu iyo, papangkai iyo, pairaun iyo, paumroh iyo, payaji iyo. Rabbana atina. Lalu ibu khususkan doa. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka seru sesuai namanya. Apa maksudnya? Minta khusus. Apa yang ibu minta? Sehat, ya kan? Atau minta apa? Rezeki, harta. Ya Razik, wahai yang maha pemberi rezeki. Ya kan? Berikan kemampuan untuk hamba berzakat lebih banyak. Apa maksud itu? Kalau berzakat pakai apa? Nah, ya kan? Minta kemampuan bersedekah, berzakat. Paling tidak sebisa berapa? Jadi minta sesuai nama. Apakah minta ilmu? Rabbi zidni ilman
warzuqni. Atau Allahumma inna nas'aluka salamatan din wa afiyatan fil jasad. Jadi dirinci. Anggo kalau mendoakan istri jangan usah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada istri hamba yang bernama Nur Susilawati. Berikan kesehatan kepada anak hamba yang bernama Ahmad Din, Urwatul Wusta, Zakiyatul Khairani, rinci. Lagi di Mekah, rinci. Jadi jangan pemalas berdoa. Orang yang pemalas berdoa kata Allah siapa? Sombong. Minta khusus. Jadi di samping ibu doamu, minta doa yang khusus. Kan beda-beda permintaan kita. Ya kan? Di badan saja berbeda, yang gemuk minta kurus, yang kurus minta gemuk kan? Ya kan? Nah, yang gemuk minta kurus ya. Yang hitam minta putih, yang putih minta hitam. Coba orang barat tuh putih dia minta hitam, berjemur dia di dalam. Benar? Nah, awal jadi hitam macam menurut tapi hitam katanya. Minta yang terbaik, minta yang pantas, minta yang cocok, pantaskan. Jadi ibu minta doa helikopter, mau mendarat, bisa. Pantaskan doa, ya Bu ya, diukur. Jika pantas pasti dikasih oleh Allah. Apa jawabannya? Ud'uni wastajib lakum. Mintalah kepadaku, aku pasti kasih. Pasti kasih. Syaratnya dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Penuhi panggilanku dan pasti dikasih. Cuma yakin dan dikasih. Kalau yakin dikasih, serius berdoa. Ini kadang-kadang enggak. Berdoa sama lain langsung ada ya Allah ya Allah. Siapkan. Nah, serius lah kita tuh. Ya Bu ya. Kadang-kadang kan salam mota amin. Amin. Katanya minta, ya kan? Nah, ini etika berbakti kepada Allah. Sederhana. Sebenarnya ibu sudah bagaimana memang meluruskan, menempaskan. Jadi baut itu dipaskan kalau 12, bautnya 12. Ya kan tak asal sorong aja dong. Ya Allah jawab. Walladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum husnul maaf. Orang beriman dan beramal saleh, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Man amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang suka beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan yang didorong oleh imannya, apa dia jawab? Dunianya baik, akhiratnya lebih baik. Dunianya baik, akhiratnya lebih baik. Iman, jiwa, agama, amal saleh, realisasi agama. Iman, jiwa, agama, amal saleh, realisasi agama. Berarti agama sumber bahagia. Ibu ingat di tahun 90-an dulu yang terkaya itu siapa? Onesimus. Sekarang Bill Gates ya. Di tahun 90-an, 80-an tinggal dulu Bill Gates. Karena sebagian ibu-ibu nampaknya akan sebaya dengan saya 60 tahun. Ya Bu ya. Nah banyak yang di atas 60. Ya kan nampak. Saya juga ada masuk 60 dulu. Ya. Bill Gates. Bill Gates bukan. Onesimus apa katanya? Jika ada yang menjual bahagia, ambil semua harta saya. Coba. Begitu dia merindukan bahagia.
Jika ada yang menjual bahagia sesaat saja, ambil semua harta saya. Padahal bahagia ada di hati. Bahagia ada dari agama itu. Jadi sumber bahagia adalah agama. Jadi makanya serius memang bertukus lumus di agama itu. Jadi sengaja. Situlah sumber bahagia. Oh baca itu jangan. Kau ibu pergi Kuala Lumpur jadi bahagia. Kau pulang kampung jadi bahagia. Bahagia itu tak bawa kemana-mana. Ada di hati awak, ada di amal saleh awak. Lakukan aja semua. Lakukan kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falah. Semua kebaikan yang kamu perbuat kembali ke dirimu, dan semua kejelekan juga akan kembali ke dirimu. Jadi kalau sering menerima kebaikan, tandanya kita sering berbuat baik. Kalau kita dapat kejelekan, tandanya buah kita berbuat jahat. Jadi jangan salah-salahkan orang. Saya 3 kali mobil saya ditabrak, saya biarkan aja. Pertama di Payakumbuh, dia dorong gerobak karena besar itu tidak kelihatan, berhenti di belakang mobil saya. Lari dia. Kenapa kamu lari? Hawa anak apa? Tidak bisa ganti. Kamu kena bisa ganti. Nah, kalau salah gimana? Minta maaf. Itu dinangka. Mobil saya itu kan orang si belakang itu sedan. Oh pecah. Mobil orang itu. Marah dia karena dia anak muda. Marah saya panggil polisi. Waktu saya panggil polisi, takut dia. Rupanya mobil dipinjam. Ya kan? Sen saya, lampu rem saya ada, lengkap. Saya kasih duit untuk perbaiki mobil. Itu dimulainya ibu-ibu kan, bukan ibu-ibu yang di sini ya, yang di sana. Kalau nyebut anak, titit, berhenti di tukang mobil saya. Titit, nah. Dia tengok mobil, kempos, sudah ada apa-apa. Alasannya tahu tak? Kalau saya dapat cobaan itu jatah saya. Rezeki tidak pernah salah alamat, cobaan juga tidak pernah marah-marah. Itu jatah kita. Koreksi saja lah. Ya kan? Ada kenikmatan di balik cobaan. Jadi agama merupakan makanan, merupakan sumber bahagia. Jadi kalau ibu bahagia, agama selesai. Terakhir, agama sumber kebenaran. Al-haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Qulil haqqu min rabbikum, ya kan? Katakannya yang benar itu dari Tuhan kamu. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan engkau, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi agama itu sumber kebenaran, datangnya dari Allah. Ingin menjadi orang bertakwa, jadi sumber kebenaran. Kalau kita ingin teratur hidup kita, maka jangan jauh dari agama. Jadi hidup di bawah naungan agama. Hati kita sesuai dengan agama, mulut kita sesuai dengan agama, panca indera kita sesuai dengan agama, perbuatan kita sesuai dengan agama, dagangan kita sesuai dengan agama, pekerjaan kita sesuai dengan agama, pakaian kita sesuai dengan agama. Sudah selesai. Pasti ibu masuk surga. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Hati. Paham ya? Itu pengajian kita pada sore hari ini. Untuk apa kita beragama? Supaya kita memang terbimbing ke jalan kebenaran. Agama merupakan ciri khas kemuliaan manusia. Agama merupakan makanan jiwa manusia.
Agama merupakan sumber penenteram batin bagi manusia. Agama merupakan sumber bahagia bagi manusia. Agama sumber hidayah atau bimbingan di jalan yang benar atau sumber aturan di dalam hidup manusia menuju jalan yang benar. Pengajian kita sore ini. Sebelum saya tutup dengan doa, ada yang bertanya. Karena di harapan saya habis asar langsung, ya. Pas 1 jam. Saya ngaji ibu rata-rata 1 jam. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Pas Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tasma' wa min ilmin la yanfa'. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahbib alaina fis safaratil maut wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi